Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersuka cita hari ini, bersyukur hari ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita memujikan awan kemuliaan Tuhan. Memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Ya, benar Tuhan. Kami rindu berada dalam kediaman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Penuhi hatiku ya Tuhan, penuhi hatiku.
hatiku. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku. Ya Tuhan, penuhi hati kami ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh, biar awan kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Memenuhi bait suci-Mu, Hanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu ya Tuhan turunlah. Oh, curahkanlah Tuhan Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu. Nyatakanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Mari sembah Tuhan ya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan yang mulia. Haleluya, terima kasih. Sekali lagi saya sapa, Shalom, Shalom, Haleluya. Berikan senyum yang manis buat kiri kanan, muka belakang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa di dalam bersyukur ada mukjizat. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini. Jangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidup.
hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan, ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari bersorak bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan, ku menang. Ku menang lagi. Katakan, ku menang. Ku menang bagi. Ku menang bersamamu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami menang bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin Bapak Saudara.
Dia tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat menolong setiap hidup kita, setiap dalam permasalahan hidup kita. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Ya benar Tuhan, Engkau selalu pedulikan kami ya Tuhan. Engkau selalu perhatikan kami ya Tuhan Yesus. Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganku, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya, segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
haleluya. Takkan pernah telah saudang balas. Takkan pernah telah kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganku. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang baik, yang terbaik, yang baik, yang terbaik dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah di dalam kita. Haleluya. 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 Yesus sudah siap. Yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap untuk melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Yesus Kristus, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya pagi hari ini kami mau buka hati, pikiran, telinga kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah secara luar biasa. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan, Engkau pakai untuk membentangkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saat ini kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Kita akan buka bersama-sama Matius 6 ayat 33. Karena hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 33 ini menyampaikan kepada kita semua supaya kita terlebih dahulu
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Dan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ini bukan hanya merupakan suatu perintah saja buat kita semua, ya. Tetapi jauh di dalamnya itu ada arti yang sangat penting bagi setiap kita, ya. Jadi arti sederhana dari mengutamakan Tuhan yaitu kita dapat mengesampingkan kesenangan kita, bahkan kepentingan kita dan mendahulukan Tuhan. Ya. Mengutamakan Tuhan itu berarti kita juga menyediakan waktu yang lebih banyak untuk Tuhan. Tetapi saudara, pada kenyataannya mengutamakan Tuhan itu sangat sulit. Benar enggak? Ya. Mengutamakan Tuhan itu sangat sulit, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Mungkin saat ini dari kita yang hadir merasa sangat sulit untuk hari-hari ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Rasanya sangat sulit untuk saya menyediakan waktu yang lebih untuk berdoa, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Tetapi saudara, kalau untuk kumpul-kumpul bersama teman, ya, atau yang namanya reuni bersama teman, itu kita selalu ada waktu. Ya. Atau saat ini, saya rasa setiap kita pasti memiliki HP Android. Ya. Selfie, dimanapun kita berada selfie, setelah itu mengunggah status, membuat status baik itu di WA, FB, IG, dan lain sebagainya. Itu kita selalu ada waktu saudara. Tetapi ketika kita dituntut Tuhan untuk mengutamakan Tuhan, untuk menyediakan waktu, harus berdoa, memuji serta mempermuliakan nama Tuhan, itu sangat sulit rasanya. Ada banyak hal yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi kita harus tetap belajar untuk dapat mengutamakan di atas semuanya. Amin. Mengapa saya bilang kita harus belajar Bapak Ibu Saudara? Karena belajar itu menunjukkan ada niat di dalam diri kita. Dan belajar itu tidak mengenal batas usia saudara. Ya, selama kita hidup, kita ini tidak lepas dari yang namanya belajar. Ya. Kalau ada yang, saya sama suami saya beberapa waktu yang lama, kami pernah menemukan ada seseorang yang bilang kepada kami bahwa Bapak itu sudah tua, tidak ada yang namanya kata belajar. Saya mau katakan itu namanya orang sombong, saudara. Ya. Mengapa Tuhan meminta kita untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu? Mengapa Tuhan meminta kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu? Pagi hari ini kita akan mempelajari ada 3 hal, saudara. Yang pertama, karena Tuhan mau kita sadar bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat. Ya. Kita akan buka di dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Sudah ketemu semua? Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jelas suatu kenyataan bagi kita semua sebagai manusia. Ya. Hidup kita, hidup manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Jadi saudara, ketika kita merasa punya segala sesuatu, kita biasanya merasa berada di atas angin. Lupa diri dan seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan.
Seringkali kita lupa bahwa berkat-berkat yang kita nikmati sampai detik ini itu adalah datangnya dari Tuhan. Sebab Tuhan adalah sang sumber berkat itu. Amin. Dan bahkan ada banyak orang mungkin yang berpikir bahwa aku masih muda, aku bisa melakukan segala sesuatu. Aku pinter kok. Ya. Aku kaya kok, aku punya harta yang banyak. Aku sekolahku sampai S2, S3. Ya, aku punya banyak koneksi dan lain sebagainya. Seringkali kita merasa bahwa itu semua datang dengan sendirinya. Saya mau katakan pagi hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan merasa diri hebat. Jangan sombong saudara. Jangan pernah berkata karena mempunyai uang yang banyak atau harta yang melimpah, lalu kita bisa hidup lebih lama di dunia ini dibandingkan dengan orang lain yang tidak punya apa-apa. Firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini bahwa hidup manusia di dunia ini ibaratnya orang yang hanya numpang sebentar untuk minum. Ya, seperti angin yang buru-buru dan kemudian melayang lenyap saudara. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya virus corona. Ya. Di mana virus corona ini terus bermutasi saudara. Dan saat ini kita semuanya sudah mendengar bahwa virus corona yang varian Delta itu lebih ganas saudara. Bahkan varian Delta ini bisa menular hanya dengan berpapasan. Dan angka kematian virus corona itu sangat tinggi saudara. Yang artinya apa? Saat ini Tuhan sedang ingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sangat-sangat singkat. Ya. Kita tidak tahu berhentinya virus corona sampai kapan. Kita tidak tahu mutasi virus corona seperti apa ke depannya. Yang tahu hanya Tuhan saudara. Jadi ayo mulai sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Utamakan Tuhan saudara di atas segalanya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Karena hari esok tidak ada yang tahu saudara. Tetapi kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hari esok, maka kita harus pergunakan waktu yang ada dengan baik. Ya. Kita harus berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku berikan hidupku hanya kepadamu. Yang terbaik aku persembahkan hanya bagimu. Ya. Hidup ini sangat singkat saudara. Karena hanya kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan meminta kita semua untuk mengutamakan Tuhan. Yang kedua kita akan buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Yang kedua saudara, karena Tuhan mau supaya kita tidak terikat dengan dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mau mengasihi Bapa, maka kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Ya. Kita memang perlu sandang, pangan, fasilitas yang ada di dunia ini. Segala sesuatu di dalam dunia ini memang kita butuhkan saudara. Tetapi Tuhan mau itu jangan membuat kita terikat. Ya. Jangan sampai hal itu membelenggu kita.
Karena kalau hati kita terikat dan membelenggu kita dengan perkara di dunia ini, maka hal inilah yang menyebabkan kita tidak bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Kita harus sadar bahwa fasilitas di dunia ini hanyalah sementara sifatnya. Dan firman Tuhan katakan kepada kita bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 2 sekali lagi ayat yang ke-16 sampai 17, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, sekali lagi, Tuhan mau supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Ya, artinya kita harus mengabaikan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Ya. Kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Tuhan ingatkan sekali lagi di dalam setiap kita melalui Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi saudara, Kolose 3 ayat 5 sampai 8 ini sekali lagi mengingatkan kita supaya kita mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Yaitu kita harus membuang segala kemarahan kita, kegeraman kita, keserakahan kita, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Dan saudara, saat-saat ini kita dihadapkan pada suatu pilihan. Mau mengasihi Bapa atau mau mengasihi dunia. Pilihan ada di setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan saya percaya ketika kita memilih untuk mengasihi Bapa dan tidak terikat dengan dunia, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Makanya firman Tuhan di dalam Matius 33 tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi ketika saudara mungkin lihat media sosial FB atau apapun itu, ketika ada seolah-olah itu ayat firman Tuhan, Dia akan memberikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Terus banyak yang nge-like atau banyak yang bilang amin, 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 amin. Ingat saudara, kita harus peka. Itu siapa yang akan memberikan segala sesuatu di dalam dunia ini? Ya, kalau saudara tahu di dalam Alkitab, itu iblis saudara. Ya. Yang ketiga saudara, karena Tuhan mau supaya kita mengakui bahwa hanya Yesus Kristuslah pemilik hidup ini. Kita akan buka di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan sangat jelas Tuhan Yesus katakan bahwa ada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pencuri ini adalah iblis. Ya. Apa yang dicuri iblis dari kita sebagai umat manusia? Yang pertama yaitu perhatian kita. Melalui daya tarik yang ada di dunia ini. Melalui persoalan, melalui masalah, perhatian kita dicuri oleh iblis. Ya.
Jadi maka ketika seseorang sudah tertarik pada jeratnya iblis, maka iblis mulai membunuh dan membinasakan. Ya. Dan saat ini kita semua tahu saudara, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini adalah merupakan suatu jerat si iblis. Jadi hati-hati dengan daya tarik dunia ini. Ya. Mungkin sesaat kita mengatakan, wow ini bagus ya, wah hebat ya. Tetapi itu semua akan membawa kepada kehancuran. Dan ini merupakan jeratnya iblis, saudara. Tetapi sekali lagi, di ayat yang ke-10, Yohanes 10, ayat 10 dikatakan bahwa Yesus, ya, aku ini Yesus, ya. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya, jadi saudara, kita sudah tidak bisa berdiri di atas dua bagian, yaitu antara pencuri dan Yesus, antara iblis dan Yesus. Kita harus putuskan di dalam hidup kita. Kita ini tidak bisa abu-abu, saudara, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa suam-suam lagi. Ya, kita harus berdiri. Kita mau pilih Yesus. Jangan pilih yang lain, saudara. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sudah tidak bisa lagi berdiri di dua perahu. Hanya di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan sudah katakan di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus. Jadi kita harus mengakui bukan hanya dengan mulut kita, tetapi melalui perbuatan kita bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebagai ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi saudara, hanya Yesus yang sanggup memberikan hidup yang kekal. Sekalipun kita sebagai orang Kristen, banyak tantangan di dalam hidup kita. Hanya Yesus juru selamat kita. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengadakan segala mujizat, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita mengakui hanya Yesus Kristuslah pemilik hidup ini, Dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Jadi mari saudara, mulai saat ini kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan mau kita sadar bahwa hidup di dunia ini sangat singkat, ya. Tuhan tidak mau kita terikat dengan dunia ini. Dan hanya Tuhan Yesus Kristuslah pemilik hidup ini. Dan percayalah saudara, saat ini Tuhan sedang menyediakan jalan kehidupan bagi kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman yang diucapkannya. Amin. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Demikian renungan firman Tuhan hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan Kami Perlu Kau Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya Yesus yang kita perlukan. Mulai saat ini tidak ada yang lain saudara. Amin. Mari utamakan Tuhan di dalam hidupmu mulai sekarang. Yes. Haleluya Yesus.
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari? Amin. Yes. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dasar hatimu, saudara. Haleluya, Yesus. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin. Yes, kami perlu Engkau. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah telah disampaikan. Saya mengajak kita untuk berdiam diri selama 20 detik. Ingat kembali apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Nya. Apa yang telah tertanam, tertancap dalam hatimu. Apa yang bersuara keras bagi kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Biar firman Allah dapat masuk dalam hati kita lebih dan lebih lagi. Haleluya. 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 Apakah engkau menerima firman Tuhan pagi hari ini? Apakah hatimu telah terbuka untuk diselidiki oleh Tuhan? Pastikan kita pulang dari rumah Tuhan, kita telah menerima berkat-Nya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan kerjakan pada hari ini. Gereja Tuhan, sepanjang Alkitab, ketika umat Tuhan mengalami masalah, ketika terjadi masa-masa yang sukar atas kehidupan mereka, satu hal yang Tuhan mau dilakukan oleh umatnya adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Sebab hanya daripada Tuhan ada pertolongan. Ketika umatnya sibuk di luar mencari Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Ketika umatnya sibuk mencari pembelaan pertolongan dari bangsa lain, dari kuasa lain, justru hidup mereka semakin terpuruk. Masa ini yang sedang kita ada di dalamnya adalah masa yang sukar. Jangan cari kuasa lain. Jangan cari pertolongan dari pihak lain. Jangan engkau sibuk dengan hal yang tidak Tuhan inginkan. Cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Utamakan kebenarannya.
Utamakan apa yang telah engkau terima untuk engkau bawa dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Tidak ada yang tahu siapa yang akan bertahan dalam pandemi ini. Orang tidak kenal Tuhan mati. Orang kenal Tuhan juga, bahkan pendeta juga mati karena corona ini. Bukan orang beriman atau tidak beriman yang terluput dari bencana ini. Tetapi yang Tuhan mau, selama kita hidup, pastikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup ini sementara. Jangan terikat dengan dunia ini. Kalaupun kita tidak makan, tidak minum pada kurun waktu tertentu, saya percaya kita tidak akan mati. Mungkin kita akan sedikit kekurangan bahan makanan. Tapi selama kita punya Tuhan, selama kita pegang firman Tuhan, kita pasti dipelihara. Sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Hari ini kalau Tuhan menegurmu, terimalah dengan sukacita. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu, buka telinga dan buka hatimu, karena Tuhan sanggup menolong engkau. Jangan keraskan hatimu. Jangan lalaikan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari kita katakan refnya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlukan, haleluya, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
Haleluya. Pastikan Tuhan mendengar komitmenmu hari ini. Pastikan Tuhan mendengarkan jawabanmu hari ini. Maukah engkau mengutamakan Tuhan, kerajaan dan kebenaran? Engkau keluar dari rumah Tuhan. Engkau bertanggung jawab terhadap hubunganmu dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi dalam hidup kita. Semua orang masuk dalam masa yang sukar ini. Jangan engkau lihat kiri dan kananmu. Kekhawatiran pasti melanda engkau. Engkau pasti goncang kalau engkau melihat dunia ini. Tapi kalau engkau melihat Tuhan, maka imanmu akan kuat. Hatimu akan teguh memegang firman. Ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Sebab Tuhan pasti menggenapi firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Firman Allah yang sepertinya biasa dan telah menjadi ayat hafalan bagi banyak orang. Tetapi justru firman Allah ini yang harus menguatkan kami. Dan pasti menguatkan kami jika kami memperhatikan sungguh-sungguh kebenaran-Mu. Kami harus sadar bahwa hidup kami bukannya kami lagi. Tuhan bertanggung jawab. Tetapi kami harus mengutamakan Tuhan. Supaya penyediaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa hidup ini hanya sementara. Ingatkan kami ya Tuhan dalam kesementaraan ini kami tidak boleh terikat dengan dunia ini. Karena sebentar saja kami akan tinggal dan sebentar kami akan dipanggil pulang. Ingatkan kami Tuhan, hidup ini diberi oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberi hidup, Tuhan pasti menambahkan apa yang kami perlu. Tetapi yang utama tetap harus dikerjakan. Kami harus cari kerajaan dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kalau sebelumnya kami lalai, kalau sebelumnya kami terlena untuk mengejar banyak hal yang perlu kami penuhi, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami melalaikan jam-jam doa kami dengan banyak alasan yang terdengar logis, padahal sebenarnya hanya kemunafikan dan kekhawatiran dan ketakutan akan dunia ini. Ampuni kami kalau kami melalaikan jam ibadah kami, jam pelayanan kami, mengutamakan banyak hal yang sebenarnya seperti yang Marta dan Maria telah pilih. Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti makan tidak perlu. Bukan berarti bekerja tidak perlu. Tetapi ada waktunya kami memilih bagian yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Itu sebabnya ya Tuhan, koreksi hati kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bebal. Tetapi kami rindu, bukan hanya kami tahu akan firman-Mu. Tetapi justru orang yang masuk kerajaan-Mu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kiranya setiap hati yang telah mendengar firman Tuhan akan menyambut kebenaran ini dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang bersuka cita. Dan mengizinkan benih firman-Mu akan bertumbuh dan kemudian berbuah. Yang memuliakan nama Tuhan. Yang menyenangkan hati sesama kami. Tuhan, kami rindu. Kami rindu setiap firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu yang telah membentangkan kebenaran ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu ini. Terus Engkau kuasai dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya di masa-masa akan datang. Apapun yang telah Engkau percayakan Tuhan, tambahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dan untuk firman Allah yang telah kami terima, bagian yang terindah ini, sungguh kami menerimanya dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Silakan. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa peduli dan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Terbukti bahwa Tuhan senantiasa berfirman melalui hamba-Nya untuk menunjukkan setiap jalan yang harus kita tempuh. Haleluya. Kita mau akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdiri bersama, kita mau pujikan, ku nyanyi Hosana. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan bersama, Hosana. Saya undang Bapak Gembala bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami hanya kuat, kami dapat tuntunan, kami dapat pengajaran. Karena Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami. Terima kasih buat apa yang telah Engkau kerjakan. Kami telah bertemu dengan Engkau. Supaya setiap anak-anak-Mu tidak lagi tahu akan Tuhan dari mulut orang, dari perkataan pendeta, dari khotbah hamba-hamba-Mu. Tetapi setiap anak-anak-Mu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, tolong bangsa ini. Pandemi yang terus semakin menakutkan, membuat banyak orang semakin khawatir. Ampuni bangsa ini menjadi bangsa yang bebal, yang hanya peduli akan nasibnya sendiri. Kelompok-kelompok yang tidak mau patuh kepada pemerintah, yang hanya peduli terhadap diri mereka sendiri. Ampuni bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah, ampunilah. Dan tolong oleh karena kuasa darah Yesus, sembuhkanlah negeri ini. Supaya badai ini dapat berlalu dari negeri kami. Tolong pemerintahan kami. Tolong supaya mereka kuat, punya hati yang bijak. Kuasa-Mu menyertai mereka. Sehingga oleh karena Tuhan, Engkau pakai pemerintahan kami untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan secara tuntas. Tetapi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang punya pergumulan, Tuhan kiranya menolong kami semuanya. Kiranya yang sakit dan dalam proses pemulihan, oleh kuasa bilur-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, usaha, dalam masa-masa yang sukar ini, Tuhan ingatkan kami, hanya fokus kepada Tuhan. Kami memasuki masa yang sukar, tentunya kami akan mengalami banyak-banyak keterbatasan. Tetapi Tuhan pasti tolong kami, menyediakan apa yang kami butuh, bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, tolong juga anak-anak-Mu dalam
masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah untuk membesarkan anak, keluarga dan sebagainya. Tetap Tuhan yang menjadi jawabannya. Kiranya hati kami tertuju kepada Tuhan, supaya kami boleh melihat campur tangan Allah yang luar biasa. Satu persatu masalah pergumulan kami diselesaikan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Itu bukan milik kami. Bahkan apa yang juga yang tidak kami serahkan, semua milik Tuhan. Biar Engkau menemukan kami sebagai bendahara yang setia, yang taat dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang akan kami kembalikan ini Tuhan, kiranya boleh memenuhi segala kebutuhan pelayanan di tempat ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sertai kami Tuhan. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona ini. Tetapi kami pulang karena berkat Tuhan turun atas kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.